teman-teman, perkenalkan saya Venelia Selan dengan NIM 2007010043, kelas D semester 4, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit arteristik dan kanker prostat. Sekian perkenalan singkat dari saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit arteristik. Nah, apa itu penyakit arteristik? Penyakit arteristik adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian atau biasanya sendi tangan dan kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi. Nah, sedangkan menurut American College of Rheumatology, rheumatoid arthritis adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang menyebabkan nyeri kekakuan, pembengkakan, serta keterbatasan gerak dan fungsi banyak sendi. Yang berikut itu epidemiologi. Nah, epidemiologi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama distribusi RA di dunia. Nah, di dunia semakin meningkat, penyakit arteristik rheumatoid pada lansia terutama banyak terjadi pada perempuan. Penelitian dari Mayo Clinic yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan antara 1995 sampai 2005 wanita penderita arteristik rheumatoid mencapai 54.000 sampai 100.000 orang, sedangkan pria hanya 29 orang dari 100.000 orang. Angka kejadian rheumatoid arteristik pada tahun 2016 yang disampaikan oleh WHO adalah mencapai 20% dari penduduk dunia. 5-10% adalah mereka yang berusia 5-20 tahun dan 20% adalah mereka yang berusia 55 tahun. Yang kedua, distribusi RA di Indonesia. Nah, menurut Riskesdas 2018, jumlah penderita rheumatoid arteristik di Indonesia mencapai 7,30%. Prevalensi penyakit di Indonesia menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 bahwa prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7%. Sedangkan prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis atau gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur 31,1%, diikuti Jawa Barat 32,1%, Bali 30%, Aceh 18,3%, Jawa Barat 17,5% dan Papua 15,14%. Yang ketiga itu distribusi RA di NTT. Nah, prevalensi rematik di Nusa Tenggara Timur menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2007 sebanyak 38%, sedangkan menurut profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 data yang didapatkan pada pasien rawat jalan di Puskesmas di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2012 bahwa yang mengalami penyakit pada saat sistem otot dan jaringan sebesar 103,772 orang atau 8,29 orang. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk usia lebih dari 15 tahun 2018. Yang pertama, menurut usia. Nah, penduduk dengan usia 15 sampai 24 tahun memiliki potensi terendah terkena penyakit sendi, sekitar 1,2% saja. Sedangkan penduduk dengan usia 75 ke atas memiliki risiko tertinggi terkena penyakit sendi, yaitu sekitar 18,9%. Yang kedua itu menurut jenis kelamin. Nah, penduduk dengan jenis kelamin perempuan mempunyai risiko terkena penyakit sendi sekitar 8,5%. Sedangkan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko terkena penyakit sendi sekitar 6,1%. Nah, yang terakhir itu menurut wilayah. Nah, penduduk yang tinggal di pedesaan memiliki risiko tinggi menderita penyakit sendi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan.
Hal ini dibuktikan dengan data Riskesdas tahun 2018 yang mana prevalensi penyakit sendi pada wilayah pedesaan sebesar 7,8%, sedangkan di wilayah pedesaan sekitar 6,9%. Yang berikut itu faktor risiko RA. Faktor risiko yang berhubungan dengan kasus RA dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, yang faktor risiko dapat dimodifikasi itu yang pertama faktor genetik, usia, dan jenis kelamin. Nah, yang dapat dimodifikasi itu yang pertama tuh gaya hidup. Nah, gaya hidup itu seperti status sosial ekonomi, merokok, diet, infeksi, dan pekerjaan. Yang kedua itu faktor hormonal, dan yang terakhir itu bentuk tubuh. Yang berikut itu klasifikasi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu arthritis akut. Nah, pada fase dini gejala sistemik yang terjadi adalah lesu, anoreksia, penurunan berat badan, dan demam. Persendian yang paling sering terkena adalah tangan, lutut, siku, kaki, bahu, dan panggul. Karakteristik distribusi adalah pada persendian tangan dan kaki, metakarpageal, serta ibu jari, telunjuk, jari tangan, dan jari manis, serta sendi metakarpageal dari keempat jari kaki. Gejala lokal awal yaitu nyeri dan kekakuan ringan lebih dari 1 jam yang dirasakan pada pagi hari dan pada waktu menyerahkan persendian yang beradang. Yang kedua itu arteritis kronik. Nah, kerusakan struktur persendian akibat kerusakan rawan sendi atau erosi tulang periartikular merupakan proses yang tidak dapat diperbaiki lagi dan memerlukan modifikasi mekanik atau pembedahan rekonstruktif. Yang berikut gejala rheumatoid arthritis. Nah, gejala yang ditimbulkan akibat penyakit rheumatoid arthritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaku di pagi hari di persendian kurang dari 1 jam sebelum ada perbaikan maksimal. Yang kedua, timbul artritis pada 3 daerah persendian atau lebih yang timbul secara bersamaan dan biasanya terkena secara simetris atau kedua pergelangan. Yang ketiga itu dapat ditemukan adanya tanda-tanda peradangan pada persendian seperti kemerahan, bengkak, panas maupun nyeri. Yang keempat itu gejala yang tidak khas seperti adanya demam, kelemahan, dan penurunan berat badan. Yang terakhir itu dapat ditemukan adanya penonjolan di bawah kulit pada tulang yang menonjol seperti di lutut. Adapun tanda dan gejala yang umum ditemukan atau sangat serius terjadi pada lanjut usia menurut Mercer 2010, yaitu sendi terasa kaku pada pagi hari dan kekakuan pada daerah lutut, bahu, siku, pergelangan tangan dan kaki. Juga pada jari-jari mulai terlihat bengkak. Setelah beberapa bulan, bila diraba akan terasa hangat, terjadi kemerahan dan terasa sakit atau nyeri. Bila sudah tidak tertahan dapat menyebabkan demam dan terjadi berulang kali. Yang berikut itu patofisiologi RA. Pada keadaan awal terjadi kerusakan mikrovaskular, edema pada jaringan di bawah sinovium, proliferasi ringan dari sinovial, infiltrasi PMN, dan pengumbatan pembuluh darah oleh sel radang dan trombus. Pada RA yang secara klinis sudah jelas, secara makros akan terlihat sinovium sangat edema dan menonjol ke ruang sendi dengan pembentukan fili. Secara mikros terlihat hiperlansia dan hipertrofi sel sinovia dan terlihat kumpulan residual bodies, terlihat perubahan pembuluh darah fokal atau mengental, berupa distensi vena, pengumbatan kapiler, daerah trombosis, dan pendarahan perivaskular. Pada RA, kronis terjadi kerusakan menyeluruh dari tulang rawan, ligamen, tendon, dan tulang. Kerusakan ini akibat dua efek, yaitu kehancuran oleh cairan sendi yang mengandung zat penghancur dan akibat
jaringan granulasi serta dipercepat karena adanya panas. Yang berikut itu pencegahan rheumatoid arthritis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan faktor risiko rheumatoid arthritis, yaitu yang pertama, membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan oleh rheumatoid arthritis. Yang kedua itu melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Yang ketiga itu menjaga berat badan. Yang keempat mengonsumsi makanan yang kaya kalsium. Yang kelima itu memenuhi kebutuhan air tubuh. Dan yang terakhir itu menjadi perokok aktif maupun pasif.